Sesungguhnya kalau saya boleh menolak untuk diundang, saya sebenarnya sudah lama sekali. Saya kan bukan profesi saya ini. Orang yang paling celaka adalah orang yang diwajibkan untuk berbicara, karena semakin sedikit bicara semakin selamat orang kan gitu. Tapi saya diuji Allah dengan terus-menerus disuruh berbicara. Jadi saya akhirnya mempelajari apa sih yang sebenarnya sampai ke Allah itu. Ilmu saya, kepandaian saya, kebodohan saya, atau yang mana yang paling utama yang sampai ke Allah dan itu memantul untuk menjadi berkahnya ke bumi. Teman-teman sekalian, saya ingin meyakinkan satu hal aja, bahwa yang sampai ke Allah itu niat baik Anda, bukan kehebatan prestasi Anda. Jadi rakyat Indonesia sudah berniat baik bener loh nyari pemimpin loh ya, bahwa salah pilih itu kan soal ilmu, ya toh? Salah ilmu, salah pengetahuan, dan memang tidak fair kalau kita tuntut rakyat tidak salah itu. Wong tidak ada, masa rakyat suruh beli buku. Demokrasi hanya menyediakan bahwa yang bisa memilih presiden itu adalah rakyat, kan gitu kan? Karena demokrasi itu salah satu aplikasi interpretatif dari kebenaran nubuah. Ada kebenaran yang lain kan, kalau mau ngomong gampang ada benernya sendiri. Itu egosentrisme, ada benernya orang banyak, itu katakanlah disebut demokrasi, tapi kan orang banyak belum tentu benar. Maka hukum profetik adalah juga tidak hanya hukum profetik, ya politik profetik, budaya profetik, dan semuanya profetik adalah orang yang terus-menerus mencari benar yang sejati, the real truth, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nggak apa-apa kita sekarang mempercayai demokrasi, asal ada reserve bahwa belum tentu benar loh ini. Ya kita coba dengan segala resikonya, tapi yang benar ya, yang sungguh-sungguh benar adalah kebenaran yang sejati. Benernya sendiri, benernya orang banyak, bener yang sejati ini yang terus-menerus kita cari. Itu yang membuat manusia hidup. Maka terjadi ideologi-ideologi, muncul komunisme, muncul sosialisme, muncul kapitalisme, muncul demokrasi, muncul macam-macam pluralisme, segala macam muncul. Tidak apa-apa, asal niatnya baik, itu akan sampai kepada Allah. Dan yang menang adalah ketulusan hatimu untuk benar-benar mencari pemimpin yang baik. Bikinlah pribadimu memiliki organisme Muhammad. Muhammad itu adalah akumulasi dari semua nabi dan rasul sebelumnya. Di dalam Muhammad ada Musa, ada Daud. Jadi kalau seseorang itu puasa Daud, itu berarti juga puasa Muhammad. Karena Daud dikandung oleh Muhammad. Ini baru diketahui pada malam hari ini oleh yang bersangkutan. Tidak terus ada dikotomi ini Muhammad, ini Daud, tidak. Muhammad ketika dia sudah menjadi entitas yang utuh, dia toleran kepada umatnya ya, karena Rasulullah adalah azizun alaihi ma'anitum harithun alaikum bil mu'minin raufur rahim, karena hatinya penuh kasih sayang dan berat terhadap penderitaan kaumnya dan umatnya. Maka dikasih Senin Kemis. Nah itu untuk orang-orang awam Senin Kemis. Kalau mau meningkat sedikit ya puasa Daud. Seperti Bambang Wijoyanto gitu. Beliau juga alhamdulillah rabbil alamin gitu. Nah orang yang seluruh hidupnya adalah puasa, tidak perlu puasa Senin Kemis maupun puasa Daud. Karena seluruh keputusan hidupnya adalah berpuasa. Mestinya bisa jadi anggota DPR, tidak. Berani tidak. Mestinya jadi menteri, berani tidak melamar, berani menolak jadi menteri. Mestinya jadi penasihat presiden, berani tidak. Mestinya menjadi seniman besar, ditinggalkan dunia kesenian. Mestinya bisa jadi presiden, tidak menempuh apa-apa. Itu puasa yang luar biasa. Mestinya bisa mengawini 4 artis, yang cantik-cantik ambil cuma 1. Nah kalau sudah seperti itu, sudah puasanya sudah entitas yang utuh, sehingga dia tidak perlu lagi Senin Kemis maupun puasa Daud. Konjamu ya, ayo apa-apa. Ini supaya teman-teman memiliki kemerdekaan berpikir, karena menurut Pak Busro tadi mengingatkan beliau, yang ulaika kal an'am itu apa? Siapakah yang Allah menyebut mereka? Niscaya mereka menjadi seperti binatang dan hewan. Bahkan lebih hina dari itu adalah mereka yang lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum a'nun la
Lahun udhunun la yasma'una biha. Pokoknya duwe kuping ra gelem ngrungokke, duwe wirat ra gelem delok, duwe ati ra gelem ngrasake, duwe pikiran ra gelem mikir. Maka Allah juga sudah statementnya jelas, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan manusia tidak mau menggunakan akal, dan itu saya senang. Kenapa saya senang? Kalau gitu Allah tidak akan menuntut Anda semua se-Indonesia intelektual dong. Kebanyakan memang kata Allah tidak berakal, maka hukumnya Allah kepada manusia tidak terutama akalnya, tapi yang terutama adalah niat baikmu apa. Nah, Anda semua sudah berniat baik, tidak dituntut untuk pinter. Yang penting mahasiswa UI memiliki organisme, formula kepribadian seperti Muhammad. Niat baik ini tok, itu sudah membuat Anda semua kena sihir para malaikat, sihir yang baik, sehingga Anda akan tumbuh adrenalin Muhammadmu, akan tumbuh Jibrilmu, akan tumbuh Mikaelmu, akan tumbuh Israfil dan Israelmu. Karena mereka berempat itu selalu berada bersamamu sejak engkau dilahirkan menjadi bayi. Bahkan ketika janin engkau sudah dikawal oleh empat itu. Wong Jawa ngarani sedulur papat limo pancer. Orang Jawa sudah dari dulu mengenal Jibril, disebut Joborolo, Israfil Hosoropolo, Mikael Mokoholo, Israel Hojorolo. Pokoknya hidup ini meneliti mas, teliti terus. Anak kecil tuh meneliti kerjaannya tiap hari, betul enggak? Meneliti. Kalau Anda nomor satukan etos penelitian seperti Pak Buslo tadi menyarankan, ini skripsi, disertasi di fakultas sudah harus apa tadi jenengi mau? Induktif. Apa kuwi? Wis pokoke ngono kuwi lah. Pokoknya neliti, dan manusia itu cuma disuruh meneliti kok. Begitu Anda meneliti alam, Anda menemukan dirimu. Kalau Anda menemukan dirimu, Anda menemukan Tuhanmu. Maka belajarlah kepada Muhammad dengan kompleks sosialnya. Kompleks sosialnya adalah Khadijah, Aisyah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Anda pelajari mereka, baru Anda menjadi manusia hukum yang luar biasa. Masa Anda orang hukum tidak kenal Umar, orang yang nomor satu bisa Anda banggakan di bidang hukum. Kalau Anda kenal Umar tok, Anda juga akan menjadi sangat kaku, rigid. Anda harus kenal Abu Bakar yang sangat kultural. Tapi Anda juga harus kenal Utsman yang sangat mempertimbangkan keseimbangan apa saja. Jangan sampai ada pasal hukum yang tidak soleh. Begitu Apriani kasih kasus, Anda bingung pasal apa. Karena Anda belum mengalami tingkat kesolehan pasal hukum. Maka Anda harus belajar kepada Ali bin Abi Thalib. Ali adalah pintunya ilmu, babul ilmi, kata Rasulullah. Kalau Anda jadi Abu Bakar, coba teliti dirimu, ke Abu Bakaranmu. Engkau meneliti segala macam, maka engkau menemukan Allah. Kemudian kamu juga punya keberanian, tadi kata Pak Rusli, Pak Nandang. Keberanian itu tonjolan utamanya Umar bin Khattab. Dan dia menemukan kebenaran itu melalui metode keberanian. Tabrak, gasruk, diel. Nah, ada saat-saat Anda harus jadi Umar, ada saat-saat Anda harus jadi Abu Bakar, ada saat-saat Anda mesti ngitung keseimbangan, perimbangan, jadi Utsman. Tapi Anda harus mencapai Ali pada suatu hari. Di mana Ali itu untuk menemukan Allah, dia tidak perlu metode. Kalau dia lihat daun, Allah yang dia lihat. Bukan terus Allah kayak godong, enggak. Tapi dia ketemu Allah. Kemanapun dia memandang, apapun yang dia dengarkan, apapun yang dia lakukan, membuat dia bertemu dengan kesadaran Allah. Itu yang namanya nubuah. Kalau mahasiswa UI ingat Allah sesering mungkin sudah cukup, Bos. Sudah cukup. Kata Allah, sholatlah engkau seakan kau melihat aku. Ya wis ra apa-apa nek kowe ra iso ndelok aku, sing penting kowe ngerti nek aku ndelok kowe. Lho kurang piye to ya? Enak banget tuh sama Allah itu. Enak banget. Kita gini sama Allah, Allah menunduk kepada kamu. Engkau berdiri sama Allah, Allah datang berjalan kepada kamu. Engkau melangkah satu langkah, Allah melangkah satu depa. Engkau melangkah satu depa, Allah melangkah sepenggalah kepadamu. Allah lebih rendah hati daripada kamu kepada dia. Jadi ingat Allah udah cukup. Tercapai. Dan sekarang aja sudah terbukti kok. Saya itu ditakdirkan deket sama FHUI itu sudah 30 tahunan ya Pak ya. Dan itu ternyata bukan tidak ada artinya, bukan karena saya ternyata oleh Allah dikasih kesempatan dan rezeki untuk dekat dengan orang-orang yang memang akan menjadi pengurus-pengurus inti Indonesia.
Mahfud MD, angel to ndelok wong kaya ngono kae. Ya toh, dan itu harus di Madura lahirnya. Kalau Mahfud MD lahirnya tidak di Madura, tidak seperti itu. Gitu loh. Kalau Busro lahir di Madura, ya habis Indonesia dicadui kabeh. Maka harus ada Busro yang punya kejogjaan, harus punya kejawaan yang moderat, yang halus, yang seperti ya dosen lah. Kalau Mahfud kan udah bisa. Kalau ini salah ya salah. Tidak lama hidup di dunia dan engkau akan segera kembali ke asalmu, yaitu di akhirat. Tempatnya ning akhirat ya sejatine mung amal becik sangune. Hanya amal baik tiketmu untuk menuju asal usul sejatimu itu. Ojo ngucap budaya ben, jangan membiarkan dirimu hidup tanpa meneliti, tanpa menembus hijab-hijab, tanpa membuka tabir-tabir. Golek ilmu kudu telaten tidak ada bahasa Indonesianya, hanya ada di dalam bahasa Jawa, apalagi bahasa Arab, bahasa Inggrisnya tidak ada. Telaten, dan ini serius nih. Nah, kalau ada ribuan kata-kata dari bahasa Jawa yang tidak ada di bahasa lain, misalnya kami sosolen itu angel, geringgingen, sakit perut, suduen, senep, mules. Orang Barat tidak paham what is mules, what is suduen, what is mbededek. Was, you don't understand that. Suduen namanya, pesing, badek, banger, perengus. Wah, so many kind. We are so old, ya. Jatuh, fall down. Depend on what way you fall down, gitu. Nek ngene ngeblak, ngene nyungsep, nek ngene nyungsep, bledak, ngeblak, jempale, jengking. We are going to lead the world, gitu ya. Tapi cara memimpin kita tidak seperti Israel dan Amerika memimpin dunia. Kita akan mencintai mereka semua. Inilah Ning Dunya Piro Suwene, kita teruskan dengan change.